Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Salam GTM. Salam bisa. Salam keajaiban. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, siap menyembah Tuhan. Amin. Baik, kita akan segera mulai ibadah yang pertama dan kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 111 ayat yang ke-5. Saya bacakan demikian. Diberkatinya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Begitu ikutnya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui, ya Tuhan. Kami juga bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang ke tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah pertama, kiranya Tuhan menjamah kami, Tuhan urapi beri hikmat supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan sepanjang ibadah ini, ya Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Tuhan urapi seluruh pelayan Tuhan, seluruh hamba Tuhan. Tuhan juga berkati setiap jemaat Tuhan, baik yang sudah hadir, demikian juga yang masih di dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan sukacita, dan kami bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan, ya Tuhan, ibadah pertama ini kiranya Tuhan berkenan. Dan kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami, bahkan mujizat terjadi di tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami mulai dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hadir tengah-tengah setiap kami. Kami siap terima lawatan Tuhan pagi hari ini Bapa. Biar hati kami bersuka, kami bersyukur buat kasih setiamu sepanjang hari yang boleh kami lewati. Kami menaikkan ucapan syukur kami, pujian dan penyembahan kami dari dalam hati kami. Hanya Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu padui baikmu, dan ku
menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur Mari saudara sendiri nyatakan, Tuhan hadir di bait kudus, melihat saudara dan saya. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, Berseru di hadapan berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari angkat tanganmu, pandang Tuhan dan nyatakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari bersembahlah. Haleluya. Kami menyembah hati kami. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari angkat hatimu pada Tuhan. Berikan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Haleluya. Kami rasakan air-Mu, Tuhan. Haleluya.
hadirat-Mu memenuhiku. Kami pandang Kau kudus dan mulia Kudus-Mu penuhi langitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Mari lebih sungguh kita nyatakan, angkat kedua tangan kita nyatakan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu Kudus-Mu penuhi langitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu Kudus-Mu penuhi langitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kami tersungkur melihat kemuliaan Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan, dan kami tersungkur di hadapan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah kebenaran buat setiap kami Tuhan Yesus. Kaulah langkah kehidupan kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Di hidup kami Tuhan, kami mau nyatakan, kalau ku hidup
Mujizat mulia Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, suci, suci.
bersorak-sorai sebab Engkau agung dan mulia. Yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, sekali berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan. Bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan. Sumber kekuatan kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Bentuklah hati setiap kami, Tuhan, seturut firman-Mu. Biar hati kami boleh ditabur oleh firman-Mu, Tuhan, menjadi rema setiap kami. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Bentuklah
kuasamu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya. Pulihkan
setiap kami seturut dengan kehendak Tuhan, maka berkat ilahi tercurah atas kami. Kasih Tuhan ada pada kami. Bersyukur kiranya pujian penyembahan pengakuan kami berkenan di hadapan Tuhan. Bentuk kami ya Tuhan, dan kiranya kebaikan Allah terus mewarnai kehidupan kami. Kami bersyukur, kami menyerahkan pujian penyembahan ke hadapan Tuhan. Dan sekarang kami buka hati kami masing-masing untuk kebenaran firman Allah. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus terus menjamah kami, dan kiranya Roh Kudus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Sekali lagi salam. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 1 ayat yang ke-51. Saudara, ini adalah satu cerita yang spektakuler ketika Tuhan dan murid-murid pertama kali bahwa Tuhan menyatakan satu kuasanya yang luar biasa. Kata Yesus kepadanya, Yohanes 1 ayat 51, aku berkata kepadamu, ini kata Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, engkau akan melihat surga terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya, hari ini berkata kepada saudara, kepada kita semua, kepada jemaat Bethesda GTM dan yang mendengarkan firman Allah ini, bahwa Allah berkata, sesungguhnya engkau, saya dan saudara akan melihat surga terbuka. Saudara, kita akan menyaksikan surga itu terbuka. Tingkap-tingkap di langit itu akan terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Siapakah malaikat Allah itu yang membawa, menyodorkan, memberikan saudara, menyampaikan kepada saudara berkat-berkat ilahi, berkat yang ada di surga yang kita lihat, yang saudara nyatakan dalam doa dan saudara ingin mendapatkannya itu, ya Tuhan, aku berseru padamu, kabulkanlah doaku, bla bla bla. Apa yang saudara minta. Saudara melihat ada di surga, jangan melihat ada di sekitar saudara. Kalau ada di sekitar saudara, maka salah mengingini hal lain. Saudara menginginkan orang lain, pilih orang lain. Saudara menginginkan harta benda orang lain. Saudara melihat surga, sama-sama katakan melihat surga. Melihat surga, terus melihat surga saudara, bahwa apa yang saudara inginkan, saudara lihat ada di surga. Sehingga ketika saudara dibawa oleh Tuhan, tepatnya saudara diizinkan melihat ada sesuatu yang ada di surga yang saudara butuhkan, maka saudara nanti akan melihat malaikat-malaikat Allah akan turun naik saudara. Sepanjang kehidupan saudara akan melihat bahwa mereka, malaikat-malaikat Allah itu akan membawa, memberikan kepada saudara. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini saya berdoa kiranya kita semua termasuk saya, saudara bisa melihat surga. Mari saudara, Alkitab mengatakan demikian ketika dikatakan kepada Nathanael, kepada Filipus, kepada Andreas, kepada Yohanes, dan orang-orang lain di sekitar Yesus Kristus ketika itu, bahwa engkau akan melihat langit terbuka. Engkau akan melihat langit terbuka. Malaikat Allah akan turun naik kepada Yesus Kristus, kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mendengar, mungkin mereka belum mengetahui apa yang bakal terjadi. Saudara kasih Tuhan, tetapi ada sesuatu yang menarik, bahwa Nathanael sudah diketahui oleh Tuhan, tidak ada kepalsuan dalam diri Nathanael. Saudara, dan dia melihat suka di bawah pohon ara. Saudara sudah pernah mendengarkan firman Allah. Berarti bahwa Nathanael suka memuji Tuhan, membaca kitab Taurat, membaca, menyanyikan Mazmur, saudara, dan itu disukai oleh Tuhan. Inilah Israel sejati. Saya berdoa, saya berharap kita semua ditemukan Allah, sedang kedapatan kita memuji Allah, sehingga betapa senangnya ketika kita dikatakan ini Kristen sejati. Saudara kasih Tuhan, tidak ada kepalsuan. Sama-sama katakan tidak ada kepalsuan. 2, 3. Saudara kasih Tuhan, kiranya kita bisa melihat surga. Mungkin bertanya-tanya, karena di situ sudah hadir Petrus. Saudara, dan Petrus ini adalah orang yang atraktif, orang yang sangat mobilitasnya tinggi, dan pikirannya juga cepat sekali. Ini Petrus. Mungkin dia bertanya, apa yang akan kita lihat nanti? Apa yang akan terjadi? Nathanael mungkin juga bertanya-tanya, Filipus juga bertanya-tanya, apa yang akan terjadi? Atas kehendak Tuhan, seizin Tuhan, saudara,
terkumpullah mereka murid-murid Tuhan. Ketika saya membayangkan saudara bahwa manajemen proses belajar mengajar yang Tuhan sudah tetapkan itu pasti sangat runtut, ya, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Mungkin sudah dikumpulkan 12 murid Tuhan sudah ada. Rupanya saudara, tiba-tiba ada undangan dari Kana. Ini yang pertama kali Alkitab mencatatnya demikian. Saudara, ada undangan untuk pergi ke pesta pernikahan, perkawinan di Kana. Saya menduga demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayo kita semua sekarang kita pergi ke Kana. Mereka masih di sekitar Kapernaum, mereka masih di sekitar Galilea. Maka mereka pergi ke Kana, rombongan pergi ke Kana, dan saya juga menduga mereka jalan kaki. Rombongan saudara pergi ke Kana, dan setelah di sana terjadilah satu peristiwa yang sudah kita ketahui bersama-sama, bahwa di pernikahan itu terjadi mujizat kuasa Tuhan. Dalam pernikahan itu saudara, mereka melihat langit terbuka. Ketika di Kana itu saudara, ada sesuatu keajaiban yang terjadi di depan mata mereka. Karena apa saudara? Air dirubah menjadi anggur. Saudara, pesta itu menjadi pesta yang penuh dengan kebahagiaan, pesta yang penuh dengan keceriaan satu sama lain. Bahwa penyelenggara pesta yang mengundang pesta, mereka juga terpuaskan, dan pengunjungnya, saudara, yang diundang, mereka bisa datang dan menikmati sajian yang istimewa. Dan terjadi mujizat. Mereka melihat, kita sudah melihat langit terbuka, dan Tuhan membuat air menjadi anggur dengan tingkat kualitas yang paling hebat. Langit terbuka, saudara kasih Tuhan, ini sesuatu yang menarik. Minggu yang lalu, saudara, kami sekeluarga termasuk Bapak Hedi pergi ke rumah kami di sana karena Bapak kakak tepatnya dan kakak kandung saya pas itu menikahkan. Saudara, undangan yang disebar sekitar 800. Kemudian ada menghubungi dan sebagainya, dan jumlah sekitar 1.500. Tetapi yang kami doakan adalah, saudara, yang pertama, kami sudah ada seminggu di situ di Karanganyar, Solo, dan itu hujan setiap hari. Awal kami datang itu dingin, ya, seperti tempat lahir saya di lereng Gunung Lawu. Sepertinya saya ingat masa kecil, karena ini ada di kota Karanganyar, jadi dingin, hujan setiap hari. Dan kami juga nanti kalau pas acara pesta pernikahan, bagaimana ini, kami berdoa, kami semua satu keluarga itu juga sering berdoa, walaupun tidak satu tempat untuk kumpul, mendoakan. Dan puji Tuhan, saudara, dari sore ada acara ibadah, ya, ibadah untuk besok pemberkatan, itu tidak hujan. Ini sudah tanda-tanda berkat. Ya. Mereka juga tetangga-tetangga akhirnya cerita, oh tidak terjadi hujan ya. Saudara, mereka dengan bahasa mereka, wah ini doanya dijawab Tuhan. Besoknya ini menjadi satu tantangan juga. Saudara, hari hanya dan dari pagi bersih, tidak hujan. Datanglah saudara, kapasitas itu sekitar 1.500, ya, dan itu full. Kakak saya juga memikirkan, waduh jangan-jangan kurang hidangan, karena tetangga kami banyak tidak diundang, saudara, dan mereka datang. Biarpun tidak diundang, saya datang. Pokoknya namanya Mbak Endang, kakak saya, Mbak Endang tidak undang, kami akan datang, dan itu banyak sekali. Saudara, berdatangan, setelah datang full begitu, acara dimulai. Setelah acara dimulai, saudara, hujan. Jadi seolah-olah jangan pulang dulu. Karena apa, saudara? Selesai acara langsung terang benderang lagi. Dan itu karya ajaib Tuhan, saudara. Dan acara dari awal hingga selesai sangat bagus dengan tradisi Jawa yang kental itu, saudara. Dan selesai setelah hujan berreda, acara juga selesai, mereka pulang. Mereka sempat bertanya-tanya, wah pendoanya ini luar biasa, menjadi kesaksian. Saudara, bagi kami itu adalah satu mujizat. Langit terbuka, saudara, dan ketika itu di Kana terjadi mujizat yang sangat besar, air menjadi anggur. Sekarang yang pertama yang kita kerjakan adalah seperti tadi saya katakan, ayo melihat surga. Teruslah melihat surga. Apa yang saudara doakan sekarang ini, lihatlah di surga.
Sama-sama katakan, lihat di surga. 2, 3. Jangan pandangan kita ke arah yang lain. Saudara, 1 Tawarik 29 ayat 12. Yang pertama ini adalah bahwa Tuhan sumber segalanya. Ada harta surgawi, ada di surga. Saudara, kita baca 1 Tawarik 29 ayat ke-12 berkata demikian. Perhatikan dengan baik. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ayo perhatikan saudara, di sana ada harta di surga. Apa saja tersedia di surga? 1, saudara, kekayaan dan kemuliaan. Sama-sama katakan kekayaan dan kemuliaan. 2, 3. Di surga ada kekayaan dan kemuliaan. Kemudian ada lagi saudara, dalam tanganlah kekuatan dan kejayaan. Sama-sama katakan kekuatan dan kejayaan. 2, 3. Ada lagi harta surga saudara, kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sama-sama katakan kuasa membesarkan dan mengokohkan. 2, 3. Begitu lengkap yang ada di surga. Kekayaan. Memang relatif saudara berkata kekayaan. Apa yang saudara katakan kaya, saudara, ada juga yang mengatakan bahwa harta keuangan besar itu kaya. Itu betul. Ada juga orang tua kami berkata kalau temanmu banyak itu kaya, kalau pergaulanmu baik itu kaya. Saudara, kekayaan ada di surga dan tersedia di sana. Mari kita melihat saudara bahwa di surga, di sana ada kekayaan. Lihatlah saudara bahwa nanti langit akan terbuka. Apa yang saudara inginkan dalam tanda petik kekayaan, Tuhan juga sudah siapkan. Bukan hanya kekayaan saja, kemuliaan. Orang kalau dimuliakan senang ya, pasti senang. Kalau saudara datang ke satu tempat dan saudara kemudian diterima oleh penerima tamu di sana atau orang tuan rumah, saudara disambut dengan baik, kemudian dimuliakan, ya, saudara pasti suka. Pengennya mendapatkan satu kemuliaan di mana-mana. Di surga sudah disiapkan. Nanti kita juga akan ketemu dengan orang-orang yang bisa memuliakan. Saudara kasih Tuhan, bukan hanya itu saja. Kekuatan, dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Saudara pengen jaya, saudara pengen mengalami kekuatan. Termasuk di dalamnya kekuatan ini adalah kekuatan fisik, kesehatan di sana. Saudara, ada di surga. Yang nangkep katakan amin. Puji Tuhan. Kuasa membesarkan, kuasa mengokohkan. Kalau sekarang ini saudara sudah menabur, saudara sudah menanam, dan kemudian tumbuh saudara, maka akan dibesarkan, maka akan dikokohkan, tidak mudah digoyahkan. Saudara kalau sudah tumbuh, tidak mendapatkan serangan dari belalang pelahap, belalang pengerip dan sebagainya. Karena kokoh, karena saudara mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Ada kuasa di surga yang disebut kuasa membesarkan dalam kehidupan saudara. Mari kita lihat bahwa di surga di sana lengkap, ya. Dan jangan pandangan itu pada arah lain, arahkan pandangan itu ke surga. Dan ketika di surga di sana saudara akan lihat ada yang berkuasa, Allah kita yang berkuasa dengan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Ini yang harus kita kerjakan. Yang kedua, saudara, lihat ke surga. Yang kedua adalah dapat dipercaya. Mari kita baca Alkitab kita dalam Amsal 28 ayat 20. Berkata demikian, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Bagian A saja. Ayo sama-sama kita baca dengan suara yang nyaring. 2, 3. Saudara, kita membaca demikian. Orang yang dapat dipercaya, jadi orang itu saudara menuju ke pribadi masing-masing dengan iman masing-masing, mendapat banyak berkat. Ayo sama-sama katakan itu. 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Salah satu tanda, salah satu indikator orang yang
mendapatkan banyak berkat yang tadi saya sebutkan, berkat surgawi, adalah dapat dipercaya. Tuhan membutuhkan orang-orang yang dipercaya. Dan itu saya berdoa adalah saya dan saudara semua. Saya senang kalau dikatakan oleh Tuhan dapat dipercaya. Melalui siapa saudara? Pemimpin-pemimpin rohani kita. Ini dapat dipercaya. Saya senang ketika ketum berkata kepada saya bahwa saya sangat percaya Pak Joko bisa menyelesaikan masalah di departemen ini. Dan ketika saya mendengar itu rasanya juga senang. Dan ketika dipercaya oleh Tuhan, saudara, sesuatu yang membanggakan. Dan orang yang dapat dipercaya mendapat bukan berkat saja, banyak berkat yang sudah disediakan tadi. Ada banyak, ada yang tadi dikatakan kekayaan, ada kekuatan, ada kejayaan, dan lain sebagainya. Saudara mendapatkan itu. Tetapi jadi pertanyaan kita, apakah kita dapat dipercaya oleh Tuhan? Dapat dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita? Tidak mudah, saudara, disebut orang yang dapat dipercaya. Saudara sebagai pimpinan, maka saudara juga akan mencari orang yang dapat dipercaya, menyelesaikan segala sesuatu. Orang tua pasti bangga dengan mendapatkan anak-anak yang dapat dipercaya. Pokoknya saya percaya apa yang kamu kerjakan, kalian kerjakan, itu bertanggung jawab. Saudara dapat dipercaya. Mempertahankan kepercayaan tidak mudah. 1 talenta diberikan, 2 talenta diberikan, 5 talenta diberikan. Ini bicara adalah kepercayaan. 5 talenta dikerjakan. Saudara, saya orang yang dipercaya 5 talenta. Dia kerjakan dengan baik, saudara. Dia upayakan, dia berdoa, dia mengerjakan sesuatu dan menghasilkan 5 talenta. 2 talenta saya dipercaya. Dia memang benar, dia mengakui juga tidak sehebat 5 ini, tapi dia kerjakan, dan faktanya dia menghasilkan 2 talenta juga, dan hadiah yang sama. Masuklah dalam kerajaan kemuliaan. Saudara, 1 talenta, baru 1 talenta tidak bisa dikerjakan. Tidak setia dalam perkara kecil, bagaimana bisa mendapatkan perkara yang besar? Saudara, dapat dipercaya itu rupanya sulit. Dengan kata lain, orang yang mau mendapat berkat itu juga sulit. Dimulai dengan dapat dipercaya. Sekarang saudara, apakah dapat dipercaya oleh suami? Dapat dipercaya oleh istri? Dapat dipercaya oleh pimpinan saudara? Ada kesaksian saudara, seseorang, saya akan dipromosikan Pak. Dalam beberapa hari ini akan dipromosikan. Sikat, gaspol. Kepercayaan itu, dan itu tidak semua orang mendapat kepercayaan. Puji Tuhan. Kiranya kita semua dapat dipercaya. Amsal berkata adalah orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tanda ini adalah, saudara, kalau kita mendapatkan label dapat dipercaya, maka di sekitar hidup kita akan mendapatkan berkat-berkat surgawi. Jika dapat dipercaya dalam perkara kecil, pasti saudara, Tuhan akan memberikan kepercayaan berikutnya. Siapakah orang yang dapat dipercaya? Adalah orang yang dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Ayo saudara, kita baca Filipi 3 dan 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara nanti boleh baca sekitar kebenaran-kebenaran Kristus di Filipi atau Efesus yang Paulus tangkap tentang kebenaran. Tadi pujian juga menyatakan Yesus kebenaran yang menyelamatkanku. Saudara, siapakah orang yang dapat dipercaya? Adalah orang yang menerima banyak berkat. Dan itu adalah orang yang melakukan kebenaran firman Allah. Pernah saudara mendapatkan kepercayaan sesuatu dari pimpinan saudara? Ketika saudara mendapatkan kepercayaan, saudara, Nathanael adalah, kembali kepada Nathanael, orang yang tidak ada kepalsuan. Maksudnya adalah murni. Ketika dia mengasihi
ketika dia melakukan tindakan mengasihi. Menjadi pertanyaan kita, ketika saudara mendapatkan satu kepercayaan dari pimpinan saudara, belum ke Tuhan, saudara, pimpinan di sekitar kita, saudara, para pekerja. Dulu saya juga pernah menjadi karyawan lama, saudara, dan ketika dengan pimpinan, iya, saya kerjakan pimpinan, saya kerjakan komandan, saya kerjakan dengan baik di depan pimpinan, tapi di belakang pimpinan saudara tidak mengerjakan. Nanti membuat satu gerakan. Kalau sekarang yang paling mudah adalah foto selfie, seolah-olah sedang kerja, seolah-olah sedang melakukan tugas yang dikerjakan pimpinan, tapi faktanya tidak. Saudara, itu namanya kepalsuan. Dan orang yang memiliki kepalsuan ini, saudara, Allah sangat jijik. Allah tidak suka orang-orang yang memiliki kepalsuan, seolah-olah Kristen tapi faktanya tidak percaya kepada Yesus, seolah-olah pergi ke gereja tetapi tidak memahami kebenaran firman Allah, berulang-ulang saudara mendengarkan firman Allah tetapi tidak mampu mengerjakan. Saudara dan kasih Tuhan, diminta untuk memperbaiki sesuatu tetapi tidak bisa mengerjakannya, dan itu penuh dengan kepalsuan. Orang yang demikian, saudara, tidak dapat dipercaya. Dan orang yang tidak dapat dipercaya, berkatnya sedikit. Mengapa saya katakan berkatnya sedikit? Tetap saja diberkati Tuhan, tetapi sedikit. Saudara, apakah saudara mau menjadi orang Kristen yang berkatnya sedikit? Ada, saudara? Saya menduga tidak ada. Saya mengajak saudara menerima berkat yang mumpung kita dipercaya, diberikan kesempatan oleh Tuhan, saudara, kerjakan dengan baik sehingga berkat itu semakin bertambah, berkat itu semakin baik, dan kita menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Saya sangat senang kalau di sekitar pelayanan ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya, dan ini adalah representasi kerajaan Allah. Allah suka kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Ketika mendapatkan tugas pelayanan, dikerjakan dengan baik, dan luar biasa. Itu sangat menyenangkan. Puji Tuhan, kalau kemarin saya melayani 2 gereja, saudara, dan satu sangat giat di dalam doa, yang satunya sangat giat di dalam memberkati jemaat Tuhan. Satunya, saudara, doa sapanya hebat. Mereka adalah kelompok yang karunia gereja yang berbeda-beda. Setiap gereja punya karunia berbeda-beda. Tapi kerjakan. Ketika ada tugas doa, saudara, bahwa gereja yang satu ini doanya kencang sekali. Dia bisa komitmen doanya luar biasa. Sementara gereja yang satu punya karunia yang berbeda. Saudara, dia bisa memberkati bahwa jemaat yang habis ibadah, saudara, semua hampir setiap hari Minggu, setiap ibadah, sebelum pulang mereka makan dulu, ya, makan ya seadanya. Tetapi diperhatikan seperti itu. Kekeluarganya sangat erat, sangat kuat. Ketika ngobrol-ngobrol dengan gembalanya, yang satu adalah saya mendelegasikan doa ini kepada si A, si B, dan saya senang mereka bisa mengerjakannya. Dan saya sering juga mengikuti kalau pagi melalui Zoom, sampai sekarang masih dikerjakan. Wah, ini memang sentuhan doanya hebat. Saudara, yang satunya, saya menyerahkan ibu ini cuma 300.000, tetapi bisa memberi makan sekitar 100 orang hampir setiap minggu. Coba bayangkan, saudara, 300.000 tapi bisa memberi makan 100 orang. Dari mana? Pasti ditambahi, tapi berkat itu ada. Dan orang-orang demikian adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Saya bersyukur bisa ketemu dengan orang-orang yang demikian. Dan salah satu yang memiliki potensi dapat dipercaya adalah saudara sekalian. Maka ketika kita mendengarkan firman Allah ini, saudara ingat apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Bisa dikerjakan atau tidak? Bisa dapat dipercaya atau tidak? Di pekerjaan saudara, di karir saudara, di pelayanan saudara, ketika pimpinan saudara memberikan tugas, saudara kerjakan dengan baik. Ayo hari ini saudara lebih giat bekerja. Karena apa? Tuhan menyertai untuk mendapatkan berkat-berkat surga yang sudah kita lihat. Hal yang berikutnya adalah saudara, semakin kita giat bekerja dan kita semakin dapat dipercaya.
Ketika kita dapat dipercaya menerima berkat dari Tuhan. Karena apa? Melakukan kebenaran firman Allah. Seluruh kebenaran firman Tuhan tidak ada yang membawa kepada penurunan. Tetapi semua kebenaran Allah itu adalah membawa kita, kehidupan kita, rohani kita, saudara, kebutuhan materi kita, jasmani kita, itu menjadi progresif naik sampai ke titik surga yang kita lihat. Saudara yang kasih Tuhan, kiranya kita bisa menerima berkat di hari ini, bahwa surga terbuka, surga terbuka. Saudara, dan itu menerima berkat-berkat, menerima berkat-berkat. Saya bersyukur saudara bahwa di luar gereja ini, maksud saya adalah anggota di luar gereja ini yang mengikuti visi gereja kita, mereka juga menyaksikan benar, saudara, bahwa bulan lalu tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar. Oh, saya mengalaminya Pak, betul-betul terjadi, betul-betul terjadi. Puji Tuhan. Apalagi gereja tempat ini banyak sekali saudara yang menerima berkat-berkat dari visi yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ayo saudara, hari ini tugas kita adalah terus pandang bahwa di surga, di sana ada harta surgawi. Pandanglah kepada surga. Jangan memandang kepada orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang menurut saudara heboh, hebat. Tapi pandanglah surga. Di sana ada nilai-nilai kekayaan, ada kekuatan, ada kejayaan, kuasa membesarkan, mendapatkan perlindungan, saudara. Di sana ada kesehatan, di sana mendapatkan pengokohan dari Tuhan. Ada harta yang luar biasa di surga. Itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang dapat dipercaya. Saudara yang rindu mendapatkan predikat dapat dipercaya, boleh katakan saudara, semakin hari semakin terjadi dalam hidup saudara. Saudara semakin dapat dipercaya oleh orang-orang di sekitar saudara. Saudara semakin dapat dipercaya oleh Tuhan. Saudara semakin dapat dipercaya oleh orang yang akan saudara temui nanti. Oh, ini adalah orang yang dapat dipercaya. Puji Tuhan. Ya. Pak Endi berkata kepada kami bahwa suami dari keponakan kami itu orangnya baik, orang yang dapat dipercaya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa semoga ini terjadi. Ketika banyak orang melihat saudara, maka orang lain akan berkata, oh, orang ini dapat dipercaya. Saya senang nanti kalau bergaul dengan dia, dengan kita. Saudara, oh, orang ini baik, oh, orang ini setia. Kan itu ya, dapat dipercayakan, ya kira-kira seputar ini. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, benar berkat surgawi turun atas kita dan kita melihat malaikat-malaikat Allah menyodorkan dalam kepada hidup kita berkat-berkat surgawi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudara berdoa, silakan sembah Tuhan dan penyembahan kita. Saudara, saya mengajak memandang surga hari ini dan seterusnya. Pandang surga. Di sana ada yang apa yang kita butuhkan, Tuhan ada sediakan. Tapi kita harus dapat dipercaya. Saya katakan, sembah Tuhan. Dia katakan rasa katakan. Angkat hati kepada Tuhan. Pandang kepada Allah. Pandang kepada surga. Secara takara sampai takara. Haleluya. Secara takara kuasa Allah tidak terbatas. Kita terus pandang Allah, pandang surga. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan di surga tidak terbatas. Disediakan bagi orang-orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya, tidak dengan kemunafikan, seolah-olah baik. Bukan demikian. Tapi betul Allah mendapati engkau Kristen sejati. Tidak ada kepalsuan, engkau adalah orang yang dapat dipercaya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Secara takara. Kami bersyukur ya Tuhan, hamba memohon kehadapan Allah. Kiranya apa yang dipandang oleh anak-anak Tuhan yang beribadah pada hari ini, memandang surga, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang didoakan, Tuhan Allah menurunkan berkat surgawi kepada anak-anak Tuhan yang memandang surga, yang memandang ke atas
langit terbuka, tersingkap, karena Tuhan akan mengutus malaikat-malaikat untuk membawa berkat-berkat yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Haleluya. berpengaruh pada manusia jasmani sekarang ini. Hari ini diteguhkan dengan perjamuan kudus. Mari kita perbaiki hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan,
sebelum menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan, sekiranya ada hal yang salah, melanggar, berbuat dosa, sengaja berbuat dosa, atau kita tidak sadar itu adalah salah dosa, mengaku di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan Allah. Setelah itu saudara minta pengampunan dari Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan mendengar pengakuan kami, dosa, pelanggaran, kesalahan yang seringkali kami lakukan. Ya Bapa di surga yang berkenan belas kasih, hamba memohon ke hadapan Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni. Belas kasih Tuhan turut tercurah kepada setiap umat. Pelanggaran, kesalahan kami, ya Bapa di surga, ampuni kami. Layakkan kami untuk menerima berkat perjamuan kudus di saat ini ya Tuhan. Secara takara masalah secara takara masalah. Bila suasana damai sejahtera memulih setiap kami, kedamaian ada di hati kami, dan kami layak menerima perjamuan kudus hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara takara. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siap menerima berkat perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan, kami persilahkan mempersiapkan diri dengan baik. Saudara, kita persiapkan hidup kita, hati kita untuk menerima persekutuan ini. Kita dapat takara. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kuasa Tuhan tidak terbatas, dan kuasa itu siap dinyatakan kepada saudara-saudara.
Saudara juga boleh melihat di sana ada perbenaran surgawi yang luar biasa. Salah satunya adalah yang saudara butuhkan, yang sudah saudara doakan. Di sana ada pandang surga, pandang surga. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena kasih yang besar, dia menyelamatkan kita, dia berkorban bagi saya dan saudara, dan kiranya kemenangan itu ada pada kita. Percaya, katakan amin. Akan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara ketahui ketika kita diampuni dosa, maka kita akan dipulihkan, dipercaya kembali, dan berkat Tuhan dicurahkan kepada kita semua. Percaya, katakan amin. Minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang nyatakan syukur ke hadapan Tuhan, berterima kasih kepada Allah yang mengasihi kita. Ya Rabbah, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Ya ratakan Allah pada masa dan ya ratakan Allah pada masa dan ratakan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur ya Tuhan.
kami bersyukur Tuhan. Sekarang kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Saudara, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Dua, tiga. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya itu Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga dipanggil pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur ya Tuhan buat berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Sebentar kami akan berikan persembahan, mengembalikan perpuluhan kami, kiranya juga mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Tuhan dan pengumuman disampaikan. Aku terbang di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, nikmati indahnya kasih-Mu, rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentangnya
Yaitu disampaikan saudara. Dan apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan saudara. Semua diberkati Tuhan dan setia-setia salam buat anggota keluarga di rumah, supaya kita tetap sehat, tetap menikmati kebaikan dari Tuhan. Sepakat, katakan amin. Terakhir saudara, sudah ada 12 orang mendaftar ke Holy Land. Kalau saudara mau ke sana silahkan untuk bergabung. Nanti sekitar bulan Oktober dari gereja ini akan ke Holy Land. Doakan doa itu, saudara berdoa di tahun depan mungkin juga bisa, dan ada kesempatan untuk bersama-sama berziarah, beribadah bersama-sama. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa, kiranya berkat Ilahi tercurah atas kita. Kita pujikan Kami Memuji Kebesaran. Kami memuji nyatakan Kau Allah yang ajaib, ajaib dan dulu, ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Engkau, kami memuji kebesaran-Mu, ajaiblah Tuhan, kami arahkan hati dan pikiran saudara dan tengah-tengah tangan saudara ke hadapan Allah. Sekarang terimalah kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menyebut saya dan saudara menikmati surga kekal. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang rencanakan kau lakukan dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam. Tuhan Yesus berkata.